Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review terhadap jurnal yang meneliti pengaruh kepercayaan religius atau disebut God Locus Financial Control terhadap perilaku keuangan mahasiswa akuntansi di Indonesia, khususnya dalam penggunaan layanan BNPL. Langsung saja kita pada pemaparannya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul The God Locus of Financial Control and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students. Tujuan dari review jurnal ini adalah untuk menguji hubungan antara kepercayaan religius, perilaku impulsif BNPL, dan kesejahteraan finansial mahasiswa akuntansi. Yang pertama, teknik sampling. Adapun dampak dari teknik sampling ini yang pertama, memastikan responden relevan dengan topik penelitian, dan yang kedua, mengurangi representativitas atau hasil sulit digeneralisasi ke seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Untuk jenis teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Yang kedua, populasi. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi di 4 universitas, Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk kriteria populasi sendiri, yang pertama, mahasiswa aktif, yang kedua, sudah bekerja, dan yang keempat, pernah menggunakan BNPL 4 kali dalam 6 bulan. Jumlah sampling 473 responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling agar data lebih relevan dengan konteks BNPL. Namun, teknik ini membuat hasil tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia. Ukuran sampel dan dasar teoretis. Ukuran sampel untuk 473 responden dianggap memadai karena memenuhi pedoman PLS SEM. Jumlah ini juga memastikan stabilitas model mediasi dan moderasi yang kompleks. Metode pengumpulan data dan validitas. Instrumen diadaptasi dari skala internasional dan diuji validitasnya melalui present dan analisis faktor. Hasil menunjukkan reliabilitas tinggi dan tidak ada bias metode yang signifikan. Berikut survei online. Kelebihan dan kelemahan survei online. Yang pertama, untuk kelebihan, survei online lebih praktis dan menjangkau responden luas. Survei online juga lebih cepat dan hemat biaya. Namun, terdapat kelemahan dari survei online ini. Yang pertama, risiko bias partisipannya hanya yang aktif atau yang online saja. Yang kedua, sulit mengontrol kondisi pengisian. Dan yang ketiga, potensi self-report yang bias. Untuk metode survei online ini memang lebih memudahkan dalam pengumpulan data. Namun, untuk kontrol terhadap kejujuran dan konsisten respon masih menjadi tantangan utama. Oke, jika diperluas ke non-mahasiswa. Jika penelitian ini diperluas ke masyarakat umum, maka diperlukan metode sampling acak dan kombinasi pengumpulan data agar hasil tetap valid dan relevan. Yang bisa digunakan antara lain, gunakan probability sampling, stratified, atau cluster. Yang kedua, perluas distribusi kuesioner ke pekerja dan masyarakat umum. Lalu, berikutnya kombinasi online dan offline survei. Dan yang terakhir, lakukan uji atau measurement invariance antar kelompok.
Untuk pembahasan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, purposive sampling efektif tapi terbatas dalam generalisasi. Yang kedua, ukuran sampel sudah sesuai pedoman PLS SEM. Yang ketiga, instrumen valid dan reliable. Yang keempat, survei online efisien tapi rawan bias. Dan yang terakhir, perlu penyesuaian desain bila diperlukan ke populasi non-mahasiswa. Secara keseluruhan, desain penelitian ini kuat secara metodologis, namun masih perlu penguatan dari sisi representativitas agar hasilnya lebih general dan konseptual. Sekian hasil pemaparan saya mengenai review jurnal tadi. Sekian dan terima kasih.